BRICS tanpa Xi Jinping dan Putin. Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Dunia dalam kebingungan besar. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Negara-negara besar yang dulu menjadi tiang penyangga dunia kini justru goyah. Dalam pertemuan puncak BRICS tanggal 5 Juli tahun 2025 di Brasil, dua tokoh raksasa dunia, Vladimir Putin dari Rusia dan Xi Jinping dari Tiongkok, tidak hadir. Tanpa alasan resmi yang kuat, tanpa penjelasan meyakinkan, dunia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bagi para analis biasa, ini hanya soal diplomasi, atau manuver politik. Tapi bagi orang-orang yang mencari kebenaran di balik layar, ini adalah tanda dari langit. Ketidakhadiran bukan kebetulan. Sudah lebih dari 1 dekade, Xi Jinping selalu hadir di forum BRICS. Tapi kali ini dia tidak muncul. Ia hanya mengutus Perdana Menteri Li Qiang. Padahal, ini adalah momen penting di mana BRICS sedang melebar besar-besaran, menerima anggota baru termasuk Indonesia, Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Kenapa Xi Jinping tidak datang? Ada bisikan dari dalam tembok besar Tiongkok, bahwa Xi Jinping sedang dalam posisi terancam. Bahwa kelompok lama Partai Komunis sedang mengatur penggulingan kekuasaan, atau setidaknya menjepit ruang geraknya. Tetapi seperti biasa, Tiongkok tidak akan pernah mengatakan yang sebenarnya kepada dunia luar. Semua dibungkus rapi, dalam propaganda dan diam. Sementara itu, Vladimir Putin sedang menghadapi surat perintah penangkapan internasional dari Pengadilan Dunia karena dianggap menculik anak-anak Ukraina. Tapi bukan itu alasan utama dia tidak hadir. Putin sudah tidak asing dengan ancaman. Yang lebih penting adalah, Putin sedang dikunci oleh waktu. Putin tahu, dunia sudah berubah. Dia tidak bisa lagi sembarangan keluar negeri. Dia sedang menghitung hari, bukan untuk pensiun, tapi untuk kemungkinan besar jatuh secara dramatis, seperti yang dialami para diktator sebelumnya. BRICS yang berubah arah. BRICS dulunya adalah mimpi alternatif dunia selatan. Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, 5 negara raksasa yang ingin menyusun tatanan baru, melawan dominasi Barat. Tapi sekarang BRICS membesar terlalu cepat, menerima terlalu banyak negara dengan kepentingan yang tidak sama. Ada negara demokratis, ada negara autokratis. Ada negara yang bermusuhan dengan Barat, ada yang masih bergantung pada Amerika dan Eropa. Koherensinya retak. Brasil, Afrika Selatan, dan India mulai tak nyaman. Mereka melihat BRICS mulai condong menjadi kelompok para penguasa otoriter, dan kehilangan semangat awalnya menciptakan tatanan dunia baru yang adil bagi semua. Apa kata langit? Allah tidak tinggal diam. Semua ini adalah isyarat surgawi, yang ditunjukkan bukan lewat langit terbuka, tapi lewat kejadian-kejadian diplomatik yang tampaknya biasa saja. Ketidakhadiran Putin dan Xi bukan kelemahan, tapi penyingkapan. Allah sedang membuka topeng satu persatu. Siapa yang membela kebenaran, dan siapa yang memakai kekuasaan untuk menindas. Siapa yang memakai forum dunia untuk keadilan, dan siapa yang menggunakannya untuk melanggengkan kejahatan. Jangan heran jika sebentar lagi akan terjadi goncangan dalam tubuh BRICS sendiri. Jangan heran jika Xi Jinping benar-benar disingkirkan, bukan oleh rakyatnya, tapi oleh lingkaran elit Tiongkok yang selama ini sembunyi. Dan jangan heran jika Putin dalam hitungan tahun, atau bahkan bulan, mengalami kehancuran politik yang besar dan membuat Rusia memasuki babak baru. Di mana Indonesia berdiri? Sekarang Indonesia ikut BRICS. Tapi jangan buru-buru senang. Keikutsertaan Indonesia harus dibarengi dengan kebijaksanaan yang sangat tinggi. Karena BRICS bukan lagi sekadar forum ekonomi, BRICS kini adalah medan tarik-menarik antara terang dan gelap, antara pemimpin-pemimpin yang jujur dan yang manipulatif. Indonesia di bawah Presiden Prabowo harus menegakkan posisi netral yang berani dan bermartabat. Bukan menjadi pelayan Barat, tapi juga bukan budak Timur. Bukan penjilat negara besar, tapi penyambung suara bangsa-bangsa kecil yang ingin hidup damai dan adil. Jangan buta melihat zaman. Ada masa ketika ketidakhadiran seseorang di meja perundingan lebih berbicara daripada kehadirannya. Ini salah satunya. Putin dan Xi Jinping absen bukan karena sakit atau sibuk. Mereka absen karena dunia sedang berubah. Dan mereka tahu, posisi mereka sedang diguncang. Bagi kita di Indonesia, ini adalah kesempatan untuk melihat lebih jauh, untuk mendengar bisikan Allah yang berkata, lihatlah dengan mata hati, jangan ikut gelapnya dunia, tapi jadi terang bagi bangsa-bangsa.
Inilah zaman pemisahan, yang palsu akan roboh, yang asli akan muncul, yang menyembunyikan kebenaran akan dibongkar, yang rendah hati akan ditinggikan. Dan kepada setiap bangsa, termasuk Indonesia, Allah sedang berkata, bersiaplah, hari besar sedang mendekat, jangan takut, tapi berjaga-jagalah.